Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Rekrutan keempat Liverpool pada bursa transfer musim panas 2020. Aktivitas transfer Liverpool belum berhenti. Menurut laporan Daily Star, dalam waktu dekat, manajemen The Reds akan meresmikan rekrutan keempat mereka. Rekrutan keempat yang dimaksud adalah winger Watford, Ismaila Sarr. Pagi tadi, Sarr kabarnya selangkah lagi gabung Manchester United. Namun, menurut Daily Express, Liverpool berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasa winger berpaspor Senegal tersebut. Liverpool mesti merogoh kocek 40 juta euro atau sekira 694,2 miliar rupiah untuk mendapatkan sang pemain. Butuh bek, AC Milan buru Mattia Nastasic. Menurut laporan media-media Italia, Rossoneri tengah mendekati bek milik Schalke, Mattia Nastasic. Dilansir dari Football Italia, Idea Rosso ingin mendatangkan bek yang kini berkostum Schalke itu dengan status pinjaman selama semusim. Schalke sendiri siap untuk melepas Mattia Nastasic ke AC Milan. Namun Schalke menginginkan klausul wajib membeli pada akhir masa peminjaman dimasukkan dalam klausul perjanjian untuk pemain berusia 27 tahun tersebut. Inter Milan resmikan transfer Arturo Vidal dari Barcelona. Arturo Vidal resmi meninggalkan Barcelona dan pindah ke Inter Milan. Nerazzurri memberikan kontrak 2 tahun untuk pemain asal Chili itu. Kepastian bergabungnya Vidal itu diumumkan Inter lewat akun resmi Twitternya Selasa 22 September 2020 sore waktu Indonesia bagian Barat. Resmi @KingArturo23, pemain baru Inter Milan. #Welcome Vidal, ujar Inter dalam pernyataan resminya. Inter kabarnya harus mengeluarkan uang 1 juta euro kepada Barcelona, tetapi nominal itu akhirnya cuma masuk dalam bonus performa si pemain. Edouard Mendy tinggal tes medis saja. Chelsea segera menyambut kedatangan Edouard Mendy. The Blues telah menjalin kesepakatan transfer Mendy dengan klub Prancis Rennes sejak pekan lalu. Chelsea diyakini menebus Mendy seharga 22 juta euro. Lampard memberikan kabar baik bagi fans Chelsea. Edouard Mendy tidak lama lagi mendarat di Stamford Bridge. Ya, Mendy sedang menjalani tes medis saat kita berbicara sekarang. Jika tidak ada masalah, maka dia akan menjadi pemain kami, kata Lampard dilansir Mirror. Alvaro Morata diresmikan berseragam Juventus. Alvaro Morata sudah menjalani tes medis di Juventus. Morata tiba di J Medical, Turin pada Selasa 22 September 2020 pagi waktu setempat. Dilaporkan Marca, setelah dipastikan lolos tes medis, Morata langsung diperkenalkan Juventus sebagai pemain anyar. Ia akan dikontrak selama semusim dari Atletico Madrid dengan biaya 10 juta euro. Ada opsi untuk mempermanenkannya di tahun berikutnya dengan biaya 45 juta euro, atau ia akan dipinjam lagi seharga 10 juta euro di musim berikutnya dan dipermanenkan seharga 35 juta euro pada musim panas 2022 sebagaimana dilaporkan Sky Sport Italia. Transfer Suarez ke Atletico terancam batal karena Barcelona. Suarez sudah mencapai kesepakatan personal dengan Atletico sehingga tinggal menunggu waktu peresmian. Akan tetapi, ESPN melaporkan Barcelona menunda transfer Suarez ke Atletico. Dewan Direksi Barcelona hendak membatalkan pemutusan kontrak Suarez karena pemain asal Uruguay itu bergabung ke Atletico. Dewan Direksi Barcelona tidak mau Suarez membela Atletico yang merupakan rival di kompetisi domestik Spanyol dan Eropa. Suarez pun kecewa dengan sikap Barca. Ia ingin Barcelona menghormati keputusan personal tentang pemutusan kontraknya. Ia ingin masalah ini segera selesai dan bergabung ke pasukan Diego Simeone untuk mengarungi musim 2020-2021. Liga Inggris batal didatangi penonton bulan Oktober. Sejatinya, Liga Inggris direncanakan akan mulai dihadiri penonton mulai awal Oktober. Namun rencana itu dipastikan tertunda lagi, sebab pemerintah Inggris merasa belum ada formula yang betul-betul aman untuk supporter bisa menonton lagi di stadion. Apalagi awal pekan ini ada kabar bahwa angka kasus COVID-19 meningkat dan dalam kondisi kritis.
Maka dari itu, 6 pertandingan olahraga yang mengundang keramaian, termasuk sepak bola dan kriket, masih tertutup untuk penonton. Alhasil, Liga Inggris masih sepi dari hiruk-pikuk fans. Pertandingan Tottenham di Piala Liga Inggris 2020-2021 ditunda karena COVID-19. Pertandingan antara Tottenham Hotspur dan Leyton Orient telah resmi ditunda. Penyebab pertandingan tersebut ditunda adalah banyak pemain utama Orient positif terjangkit virus corona. Orient mengkonfirmasi tentang kondisi para pemainnya melalui laman resmi. Klub yang bermarkas di London itu menyatakan para pemain diketahui positif COVID-19 setelah menerima hasil tes pada Senin 19 September 2020. Orient pun langsung memberitahu penyelenggara Piala Liga Inggris dan Tottenham perihal kondisi timnya. AS Roma dinyatakan kalah 0-3 gara-gara lupa daftarkan pemain. Laga Verona versus AS Roma sebenarnya berakhir dengan skor imbang 0-0. Usai pertandingan beredar kabar bahwa klub ibu kota Italia itu terancam dinyatakan kalah dan kehilangan 1 poin yang diraih. Masalahnya cukup konyol. Well, untuk sekelas klub top Eropa yang sangat profesional, Roma memainkan pemain yang tak terdaftar. Pemain tersebut adalah Amadou Diawara. Lewat pernyataan resminya, operator Liga Italia itu mengumumkan kalau Roma dinyatakan kalah 0-3 dari Verona. Memainkan Diawara dianggap sebagai tindakan menurunkan pemain ilegal. Roma pun kini turun ke posisi 19 klasemen Liga Italia, sementara Verona naik ke urutan 2 dengan 3 poin dan 3 gol. Piala Liga Inggris, Luton versus MU, Setan Merah menang 3-0. Manchester United memetik kemenangan 3-0 atas Luton Town, putaran ketiga Piala Liga Inggris 2020-2021 di Kenilworth Road, Rabu 23 September. Pada menit ke-44, wasit menunjuk titik putih usai Sini menjatuhkan Williams di kotak penalti. Juan Mata yang ditunjuk menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-88, Setan Merah berhasil menggandakan keunggulan lewat sepakan Marcus Rashford. Gol penutup MU tercipta di menit injury time lewat sepakan Mason Greenwood. Skor 0-3 bertahan hingga laga usai. Setan Merah pulang dengan kemenangan dan tiket ke putaran berikutnya. Hasil Piala Liga Inggris hari ini. West Brom kalah atas Brentford dengan skor 6-7. Newport County menang 3-1 atas Watford. West Ham meraih kemenangan atas Hull City dengan skor 5-1. Terungkap, Gareth Bale ternyata patah hati batal perkuat Manchester United. Gareth Bale dikabarkan kecewa berat batal memperkuat Manchester United di musim ini. Sang winger sejatinya sangat berhasrat merapat ke Old Trafford dan telah menempatkan The Red Devils ke dalam rencana prioritasnya di musim panas ini. Akan tetapi ESPN mengkonfirmasi gerak lambat United membuat Bale patah hati. Pada akhirnya bintang Wales ini memutuskan untuk pulang ke klub yang telah membesarkan namanya Tottenham Hotspur. Klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut lebih memilih habis-habisan dalam mengejar tanda tangan bintang muda Borussia Dortmund Jadon Sancho di musim panas ini, meski sempat menjadikan Bale sebagai alternatif. Gareth Bale pulang ke Spurs, sang agen sebut perlakuan fans Real Madrid memalukan. Agen Gareth Bale, Jonathan Bernat, tak bisa menyembunyikan kekesalannya akibat perlakuan para penggemar Real Madrid terhadap pemain yang akhirnya resmi kembali ke Tottenham Hotspur itu. Penampilan buruk Bale pun menjadi sorotan para penggemar Madrid yang bahkan tak jarang melemparkan cemoohan kepadanya. Perlakuan para fans Los Blancos terhadap Bale itu mendapatkan kecaman dari sang agen Jonathan Bernat. Jonathan Bernat mengatakan Bale tidak diperlakukan dengan rasa hormat yang pantas diterimanya. Selain itu, Madrid juga tak berbuat apa-apa untuk mengatasi hal tersebut.
Hal ini bisa bikin Ibrahimovic marah banget. Ibrahimovic akan berusia 39 tahun pada awal Oktober nanti. Namun mantan striker Juventus dan Inter Milan itu sekali lagi membuktikan bahwa usia dia hanyalah sekedar angka usai memborong gol Milan kala mengalahkan Bolonya 2-0. Calhanoglu mengatakan Zlatan Ibrahimovic membawa mentalitas juara ke AC Milan dalam upaya kembali ke papan atas di akhir musim. Ibrahimovic bahkan akan marah besar kalau kalah bahkan di sesi latihan sekalipun. Frank Lampard sebut skuad Chelsea belum siap sambut musim baru. Frank Lampard bicara soal ketidakstabilan performa skuad Chelsea pada 2 pertandingan terakhir. Mereka menang atas Brighton pada laga pertama, tetapi kemudian takluk dari Liverpool di laga kedua. Lampard menebar kode bahwa sekarang timnya belum siap menyambut musim baru. Mereka masih harus mencapai kondisi fisik terbaik. Belum lagi bicara soal taktik. Pramusim yang terlalu singkat kini bisa jadi masalah. Bahagianya Perisic balik ke Inter. Ivan Perisic begitu senang akan kembali bermain untuk Inter Milan usai dipinjamkan ke Bayern Munich. Ia mengaku adalah fans nomor 1 Inter. Perisic sangat antusias untuk kembali bermain dengan Nerazzurri. Ia mengatakan selalu mengikuti perkembangan Inter selama membela Bayern. Sekarang saya kembali dan saya bahagia. Saya bisa memiliki 2 tahun kontrak dengan Inter dan berharap kami bisa melakukan hal-hal hebat bersama. Saya sangat siap, ujar Perisic kepada Inter TV. Paolo Maldini janji AC Milan datangkan bek sentral baru. Direktur AC Milan Paolo Maldini berjanji pihaknya akan mendatangkan bek sentral baru sebelum bursa transfer ditutup. Ditegaskannya, sektor ini akan jadi prioritas klub dalam belanja berikutnya mereka. Namun kata Maldini, Milan juga akan mendatangkan pemain sesuai dengan kemampuan finansial mereka di tengah pandemi COVID-19. Rossoneri sejauh ini telah mendatangkan Brahim Diaz dari Real Madrid dan gelandang Brescia Sandro Tonali. Sementara jendela transfer masih bergulir. Maldini memastikan Milan tengah mengusahakan perekrutan pemain belakang. Kecurangan tes bahasa Italia Suarez diselidiki, Juventus terlibat. Tes bahasa Italia yang dijalani Luis Suarez sedang diinvestigasi karena diduga ada kecurangan. Pada prosesnya, El Pistolero menjalani ujian bahasa Italia di Perugia pada pekan lalu. Akan tetapi kini muncul laporan yang menyebut bahwa Luis Suarez sedang diselidiki atas dugaan kecurangan dalam ujiannya itu setelah ditemukan sejumlah ketidakberesan. Investigasi diluncurkan oleh Kolonel Selvagio Sari. Dia juga menekankan bahwa Juventus tidak terlibat atas adanya indikasi kecurangan. Sari juga mengatakan bahwa Suarez tidak berpotensi dijerat hukum. Striker Barcelona asal Uruguay itu malah ditekankan memang harus lulus ujian tes bahasa Italia jika mau mendapatkan hak kewarganegaraan. Carragher sebut Kevin De Bruyne pemain terbaik ketiga dunia. Mantan pemain Liverpool, Jamie Carragher menobatkan gelandang Manchester City Kevin De Bruyne sebagai pemain terbaik ketiga dunia setelah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ia menilai De Bruyne yang datang ke Etihad Stadium pada 2015 lalu sudah meraih kesuksesan bersama skuad The Citizen. Ia sudah mencetak 50 gol dan 90 assist dari 223 kali pertandingan di semua kompetisi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!